Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Wulan Oktari, merupakan mahasiswa IAIN Batu Sangkar jurusan Tadris Biologi semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi biokonservasi, yaitu tentang kawasan lindung. Di mana materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini yaitu menyebutkan tujuan dan manfaat dari kawasan lindung. Kemudian menyebutkan kategori dari kawasan lindung dan menyebutkan dasar-dasar penetapan lokasi kawasan lindung. Di mana konsep pelestarian yang modern adalah pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Konsep ini pada hakikatnya adalah gabungan dari dua prinsip yang telah ada. Pertama ialah kebutuhan untuk merencanakan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada inventarisasi yang akurat. Kedua adalah kebutuhan untuk melakukan tindakan perlindungan untuk menjamin agar sumber daya tidak habis. Pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan atau menyebutkan tujuan dan manfaat kawasan lindung, di mana kawasan lindung ini memiliki manfaat yang pertama yaitu memelihara stabilitas lingkungan wilayah sekitar sehingga mengurangi intensitas banjir dan kekeringan, melindungi tanah dari erosi, serta mengurangi mikroiklim ekstrim. Yang kedua manfaatnya yaitu memelihara kapasitas produksi ekosistem sehingga menjamin ketersediaannya air serta produksi tumbuhan dan hewan secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu menyediakan kesempatan bagi keberlangsungan penelitian dan pemantauan spesies, ekosistem alami, serta kaitannya dengan pembangunan. Yang keempat yaitu menyediakan kesempatan bagi terselenggaranya penyelidikan pelestarian atau pendidikan pelestarian untuk masyarakat dan pengambil keputusan. Yang kelima manfaatnya yaitu menyediakan lokasi bagi pengembangan rekreasi. Yang keenam yaitu menyediakan kesempatan bagi terlaksananya pembangunan di pedesaan. Kemudian, tujuan dari pengelolaan kawasan lindung yang pertama yaitu mempertahankan ekosistem dalam kondisi alaminya. Yang kedua, mempertahankan keanekaragaman ekologis dan pengaturan lindung. Yang ketiga, melestarikan sumber daya plasma nutfah. Yang keempat, menyediakan pendidikan, penelitian, dan pemantauan lindung. Yang kelima, melestarikan kondisi kawasan tangkapan air. Yang keenam, mengendalikan erosi, sedimentasi, dan melindungi investasi di kawasan hilir. Yang ketujuh, menghasilkan protein nabati dan hewani atau olahan, olahraga buru, dan memancing. Yang kedelapan yaitu menyediakan pelayanan rekreasi alam. Yang kesembilan, melindungi objek wisata budaya, sejarah purbakala, keindahan alam, dan tempat terbuka. Materi kedua yaitu kategori-kategori kawasan yang dilindungi, di mana ciri-ciri yang menjadi dasar untuk melindungi suatu kawasan yaitu karakteristik atau keunikan ekosistemnya. Yang kedua, spesies khusus, langka, terancam punah, bernilai tinggi. Yang ketiga, keanekaragaman spesies. Yang keempat yaitu landscape atau ciri geofisik yang bernilai estetik atau pengetahuan, atau glasier, mata air panas, dan air terjun. Yang selanjutnya yaitu fungsi perlindungan hidrologi atau tanah, air, dan iklim. Selanjutnya yaitu fasilitas untuk rekreasi alam seperti danau, pantai, dan pegunungan. Ciri-ciri selanjutnya yaitu tempat peninggalan budaya seperti kuil dan situs purbakala. Kemudian ada 8 kategori kawasan lindung dan 2 kategori tambahan. Yang pertama yaitu cagar alam atau ilmiah, di mana melindungi alam dan proses-proses alamiah. Kategori yang kedua yaitu tanaman nasional. Kategori yang ketiga yaitu
monumen alam atau landmark alam. Yang keempat, suaka marga satwa. Yang kelima, bentangan alam dan bentangan laut dilindungi. Yang keenam, cagar sumber daya. Yang ketujuh, cagar budaya atau kawasan biotis alam. Yang kedelapan, kawasan pengelolaan manfaat ganda atau kawasan dikelola. Kemudian ada dua kategori tambahan, yaitu cagar biosfer dan tanaman warisan dunia. Materi yang ketiga yaitu dasar-dasar pemilihan kawasan dilindungi. Yang pertama yang merupakan dasar-dasarnya yaitu penilaian cakupan biogeografi global. Yang kedua, pertimbangan pelestarian plasma nutfa dan spesies. Yang ketiga yaitu implikasi teori biogeografi pulau. Yang keempat, pertimbangan kepariwisataan. Yang kelima, aspek geografi. Yang keenam, pertimbangan politik. Yang ketujuh yaitu pertimbangan praktis. Dan yang kedelapan yaitu cagar bagi spesies migran, di mana spesies-spesies yang mempunyai nilai ataupun berpotensi tinggi di masa depan. Yang pertama yaitu spesies tumbuhan atau hewan air yang berkerabat dekat dengan tanaman pangan atau ternak yang telah dibudidayakan. Kemudian ada spesies yang dipanen dari alam sebagai makanan seperti buah-buahan liar, daging satwa buruan. Kemudian ada spesies yang berpotensi untuk obat-obatan. Yang keempat ada spesies yang nilainya sebagai makanan atau produk lainnya yang semakin tinggi karena bertambah langka seperti rumput laut. Yang kelima yaitu ada spesies sebagai tanaman pakan ternak budidaya. Kemudian ada spesies yang berfungsi penting untuk kehidupan spesies lainnya, yaitu seperti lebah, kelelawar, dan pengendali hama. Ketujuh ada spesies yang berguna sebagai model penelitian. Kedelapan, ada spesies yang mampu memperbaiki kesuburan, struktur, dan stabilitas tanah. Kesembilan adalah spesies yang mempunyai toleransi khusus terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Itulah materi tentang kawasan lindung dari mata kuliah biokonservasi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.